Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Dan pada hari ini begitu spesial karena ini adalah hari setelah kita sama-sama melaksanakan pesta demokrasi. Kemarin 14 Februari 2024 kita sudah menggunakan hak suara kita untuk di hari kasih suara yang tadinya hari kasih sayang, dan akhirnya di tahun 2024 ini agak bergeser sedikit menjadi hari kasih suara. 15 Februari pada hari ini menjadi salah satu hari yang penting juga karena merupakan awal dari proses penghitungan suara atau rekapitulasi suara, di mana logistik surat suara yang telah dicoblos oleh masyarakat akan didistribusikan kembali mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kota sampai akhirnya nanti akan bersama-sama di tingkat pusat disampaikan real count atau hasil penghitungan terakhir dari proses demokrasi 2024 pada pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Hari ini kita akan membahas mengenai mengawal pilihan rakyat, di mana suara yang telah kita salurkan haruslah dikawal sampai benar-benar kita mendapatkan wakil baik di eksekutif maupun legislatif yang terbaik dari pilihan rakyat. Dan untuk membahas itu telah hadir dua orang narasumber melalui video conference. Tidak hadir bersama saya di studio, saya sendirian di studio ini. Langsung saja kita sapa, semoga sudah bergabung. Yang pertama ada Bapak Dr. Jafar Ahmad SAG MSI, pengamat politik. Selamat sore Pak Jafar. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Sehat Pak? Mbak siapa ini, Mas? Cynthia Pak. Oh iya, Mbak Cynthia. Oke. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kemarin Maaf, sudah. Saya dari Kerinci nih, mudah-mudahan jaringannya lancar. Siap, kita berdoa bersama Pak, semoga jaringannya lancar. Kemarin sudah menyalurkan hak pilihnya Pak? Oh, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah siap. Selain Pak Jafar, kita juga akan mengundang, semoga sudah bergabung juga bersama kita, Bapak Suparmin SHMH, Komisioner KPU Provinsi Jambi Divisi Hukum dan Pengawasan. Halo Pak Suparmin, sudah bergabung bersama kami kah? Baik Pak, selamat siang Mbak Cynthia. Selamat siang, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat Mbak Cynthia. Alhamdulillah, kemarin sudah menyalurkan hak pilih Pak, walaupun juga sebagai penyelenggara seperti seperti ini itu. ada. Baiklah. Ada sisanya Mbak. Baik, masih ada sisanya ya di jari ya. Baiklah, ini menarik Pak Jafar dan juga Pak Suparmin, di mana tema kita pada hari ini adalah mengawal pilihan rakyat. Setelah kemarin kita bersama-sama mengikuti melaksanakan pesta demokrasi, menyalurkan hak suara, dan hari ini mulai 15 Februari sampai dengan beberapa hari ke depan kita akan sama-sama mengawal pendistribusian logistik surat suara yang telah dicoblos. Mungkin kita ke Pak Suparmin terlebih dahulu Pak. Setelah kemarin kita sama-sama melakukan pemungutan suara, lalu penghitungan suara juga telah dilakukan di titik terkecil, yaitu di TPS masing-masing, dengan beberapa dinamika, rintangan dan tantangan yang ada. Sebelum kita masuk ke pengawalan ini, untuk yang terjadi kemarin seperti apa Pak? Apakah ada beberapa hal yang di luar dengan rencana, dan apakah ada hal-hal yang memang bisa dikatakan sebagai pelanggaran administratif ataupun pelanggaran lainnya? Silahkan Pak Parmin. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Pada prinsipnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Rabu 14 Februari kemarin hampir di semua wilayah Provinsi Jambi itu berjalan dengan baik. Meski cuacanya itu hampir di semua wilayah itu hujan, tetapi ketika hujannya berhenti, pemilih itu beramai-ramai datang ke TPS, dan KPPS kita sejak pagi sudah menyiapkan TPS dengan baik untuk melayani pemilih. Bahkan mereka sudah di TPS itu mulai dari jam 6 sudah standby di TPS untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan juga membuka TPS pada jam 7 pagi. Memang dalam kondisi hujan deras ada kendala-kendala teknis di lapangan, tapi kita sudah mitigasi dan siapkan langkah-langkah pencegahan bagi KPPS, terutama memastikan dokumen-dokumen surat suara, dokumen formulir, dan alat kelengkapan TPS lainnya dalam kondisi baik. Termasuk tenda-tenda dari awal memang kita siapkan supaya tidak ada yang bocor dan lain sebagainya. Karena memang kita saat ini melaksanakan pemilu serentak 2024 ini pada musim hujan. Dan kita sudah dapatkan analisis BMKG. Kita hampir setiap minggu itu, setiap hari berkoordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan perakiraan terhadap terkait kondisi cuaca di setiap wilayah. Sejauh ini terkait pelanggaran-pelanggaran administratif di tingkat TPS,
memang kita sudah dapat beberapa laporan ya, sifatnya mungkin dari terkait yang disampaikan Bawaslu, ada pemilih-pemilih yang tidak ada dalam DPT tapi mencoblos. Tapi pada prinsipnya itu rekomendasi Bawaslu kita sampai hari ini belum terima. Tetapi saran perbaikan di tingkat bawah itu sudah dilakukan dan kita tidak lanjuti. Nah, nanti kita masih menunggu rekomendasi resmi dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran teknis yang terjadi di TPS yang potensinya mungkin mengarah ke pemungutan suara ulang atau yang lainnya. Tetapi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara tidak ada yang tertunda. Semuanya terlaksana semua kemarin, dan tadi jam 12 siang batas waktu proses penghitungan di TPS dan pengadministrasian sudah selesai sebagaimana regulasi yang ada. Dan saya tadi di Sungai Penuh, alhamdulillah di sini semuanya berjalan dengan baik dan pada jam 12 tadi sudah selesai. Dan sekarang kotak-kotak suara yang berisikan surat suara yang sudah dicoblos dan juga dokumen-dokumen lainnya termasuk dokumen C hasil salinan, C daftar hadir dan lain sebagainya itu sekarang sudah disegel dan disegel plastik maupun segel KPU dan sudah dikumpulkan di tempat di kantor-kantor panitia pemilihan kecamatan untuk disimpan di sana, diamankan, dijaga bersama-sama dengan aparat keamanan untuk nantinya sejak tanggal besok atau hari ini, kalau di sini ini di Kota Sumut itu mulainya tanggal 17 untuk dimulai proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Jadwal itu adalah mulai hari ini sampai tanggal 2 Maret sebagaimana peraturan KPU nomor 5 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Demikian Mbak Cynthia. Nah, ini menarik, tadi juga Bapak sudah menyampaikan dan kita sama-sama mengetahui ya di Provinsi Jambi hampir merata itu terjadi hujan dan juga bencana hidrometeorologi yang terjadi, bahkan ada beberapa TPS yang direlokasi dan sebagainya. Bahkan kemarin saat hari pemungutan suara itu terjadi hujan yang cukup deras dan masif. Ada beberapa yang mengalami keterlambatan, itu seperti apa? Apakah masih dilayani? Mengingat memang secara peraturan dari jam 7 sampai jam 12 siang itu adalah waktu untuk pencoblosan bagi pemilih DPT. Seperti apa Pak jika ada yang terlambat? Jadi begini Pak, di dalam regulasi Undang-Undang 7 2017 dan juga peraturan KPU terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara PKPU 25 2023, waktu pemungutan suara itu TPS dibuka jam 7 pagi, diakhiri jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi posisinya itu. Kita tidak memperpanjang, terkecuali memang pemilih sudah hadir di TPS, sudah mendandatangani daftar hadir sebelum jam 13.00 atau paling lambat jam 13.00, sudah dalam antrian, sehingga kita layani Pak. Berapapun pemilih yang hadir ketika antrian jam 13.00 itu, dia datang, kita layani sampai selesai. Memang ada beberapa TPS yang melayani itu, jadi begitu jam itu rame, setengah 1 rame, kita daftar, kita absen, sehingga proses pemungutan suaranya sampai jam 2. Tapi itu tidak menyalahi regulasi, karena posisinya mereka sudah daftar dan hadir di TPS paling lambat jam 13.00. Untuk yang hadir setelah itu, kami mohon maaf, karena memang regulasinya itu sampai jam 13.00, maka kami tidak bisa melayani pemilih yang hadir setelah jam 13.00 WIB. Karena kita penyelenggara pemilu ini wajib juga menegakkan regulasi yang ada. Kami tidak mau memicu persoalan baru sehingga dengan terpaksa. Dan lagi pula di surat undang di model C pemberitahuan kepada pemilih sudah disampaikan bahwasanya jamnya itu adalah jam 7 pagi sampai jam 13.00 waktu untuk pemungutan suaranya itu adalah selama 6 jam. Jadi tidak sejauh ini tidak ada persoalan yang berarti setelah dijelaskan pemilih-pemilih yang datang setelah jam 1 memahami situasi. Karena memang kita tidak bisa membuat aturan sendiri, nanti menjadi masalah baru dan kerja kita kan diawasi oleh pengawas TPS, ada saksi dan lain sebagainya. Sehingga kita harus tertib terhadap regulasi yang ada. Demikian Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Pak Jafar. Ini menarik juga ada model C pemberitahuan, tapi nanti akan kita kulik kembali. Kita ke Pak Suparmin terlebih dahulu. Maksud kami ke Pak Jafar. Kita ke Pak Jafar setelah tadi kita bersama Pak Suparmin. Pak Jafar, bagaimana Pak? Bapak memandang kemarin sudah kita laksanakan bersama-sama pemungutan suara dengan dinamika dan tantangan yang ada, kondisi cuaca, bahkan berseliweran di timeline media sosial di mana banyak yang mengeluh karena terlambat dan akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya seperti yang disampaikan oleh Pak Suparmin. Ini adalah regulasi. Lalu dinamika lainnya banyak TPS yang direlokasi. Seperti apa Pak memandang hal ini Pak?
Ya, secara umum pemilu kita kemarin saya kira berjalan cukup baik. Bahwa ada masalah di beberapa tempat saya kira ya, dan itu sangat teknis sekali. Misalnya terkait dengan keterlambatan itu, memang saya temui di beberapa TPS, saya kebetulan ikut antri, dan itu akan menyulitkan bagi yang berusia misalnya di atas 50-60 tahun, harus antri selama lebih dari 1 jam misalnya, karena jadwal datangnya itu bersamaan. Di samping itu, sebagian panitia misalnya tidak menyediakan tempat yang cukup untuk beristirahat atau ruang tunggu yang memadai, terutama untuk kelompok-kelompok prioritas, misalnya yang hamil, yang punya anak kecil, atau yang sudah usia lanjut dan berkebutuhan khusus. Tetapi itu teknis sekali, jadi menurut saya tidak terlalu akan bermasalah. Nah, sebagian memang ada yang kembali ke rumah lalu menunggu jam sepi atau jam lengang begitu. Begitu balik waktunya sudah telat. Nah, tapi itu tidak besar ini ya. Karena jumlahnya sangat kecil sekali. Jadi itu saja mungkin yang perlu diantisipasi ke depan. Apakah perlu misalnya itu dibagi ke jam kedatangan, misalnya ada kelompok 1 atau kelompok 2 supaya itu waktu tunggunya tidak terlalu lama. Itu sih kendalanya. Kalau di Kerinci misalnya di semua penuh, ada kemarin banjir, tapi itu juga tidak terkendala, tidak membuat terhambat pemilu kemarin. Jadi overall saya kira teman-teman penyelenggara pemilu sudah bekerja sangat baik, persiapannya luar biasa, bahwa ada masalah-masalah teknis itu sangat kecil sekali dan itu tidak substantif gitu. Jadi saya kira teman-teman di lapangan sudah bekerja baik lah, baik KPU sendiri maupun Bawaslu. Baik, terima kasih. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Jafar. Sebelum kita ke Pak Suparmin lagi, mengenai tadi model C pemberitahuan. Ada hal lainnya yang memang lumayan banyak berseliweran juga di media sosial adalah banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan model C pemberitahuan ini, sehingga beberapa di antaranya tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak terdaftar dan sebagainya. Apakah ini menjadi kendala di lapangan atau seperti apa, Pak Suparmin? Silakan. Baik, terima kasih Bu Cynthia. Ya. Jadi sebenarnya C pemberitahuan ini fungsinya adalah menginformasikan hari, tanggal, dan waktu serta lokasi tempat pemungutan suara. Jadi fungsinya itu menginformasikan kepada pemilih. Tetapi pemilih yang tidak dapat C pemberitahuan bisa langsung datang ke TPS sepanjang dia terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kita sudah sosialisasikan terus bahwasanya pemilih harus cek namanya, dicek dptonline.kpu.go.id supaya dia tahu di mana TPS dia terdaftar. Dengan mengecek dpt.online.kpu.go.id, ketika dia tahu TPS-nya, dia tinggal datang ke sana bawa KTP elektronik. Tunjukkan KTP elektronik, nanti akan dibantu cek oleh KPPS 4 dan 5, dia di nomor urut berapa DPT. Ketika itu sudah dia bisa milih langsung. Jadi ini hanya semua alat ya, bukan undangan ya. Jadi saya tegaskan. C pemberitahuan itu bukan undangan yang harus dimiliki setiap pemilih untuk bisa mencoblos. Tetapi yang paling penting adalah pemilih itu terdaftar di dalam DPT. Yang kedua, untuk yang tidak bisa mencoblos di TPS asalnya, kita beri peluang untuk menjadi pemilih DPTB. Dia bisa pindah milih karena ada alasan-alasan. Ini ada 2 kategori sesuai putusan MK 2019. Untuk 4 kategori, ya ini yang melaksanakan tugas pada hari pemungutan suara, yang ditahan, yang sakit dirawat dan yang menjaganya, serta yang tertimpa bencana, itu boleh pada H-7 ngurusnya. Tetapi selain itu ngurusnya pada H-30. Nah, terakhir adalah pemilih DPK. Mereka yang tidak terdaftar dalam DPT bisa juga mencoblos di TPS sesuai dengan KTP elektronik yang dia miliki lokasinya. Kalau dia di RT 10, maka di RT 10, di TPS RT 10 itulah dia bisa memilih. Tidak di tempat lain. Nah, ini sebenarnya kan ada peluang-peluang yang diberikan kepada pemilih untuk memilih, tidak hanya dibatasi oleh C pemberitahuan, Pak. Jadi ini yang perlu kita edukasi bersama. Kami sudah sampaikan bahkan pada saat mendatangi pemilih. Ya. Pak Suparmin, apakah masih bergabung bersama kami?
Sepertinya terkendala jaringan, mungkin kita langsung ke Pak Jafar. Pak Jafar, tadi sudah disampaikan bahwa beberapa dinamika itu terjadi saat di lapangan ketika banyak yang tidak memperoleh model C pemberitahuan yang masyarakat awam mengatakan sebagai undangan dan akhirnya tidak memilih seperti itu. Bagaimana Bapak memandang hal ini dan apakah edukasi yang memang sudah dilakukan dari jauh-jauh hari bahkan dari Juni 2023 lalu kepada masyarakat kita sudah berjalan dengan efektif sehingga masyarakat kita menjadi tercerdaskan seperti itu? Silakan Pak Jafar. Pak Jafar juga tidak bergabung. Baiklah. Pemirsa, nanti akan kita berbincang kembali. Kita akan mencoba menghubungi Pak Jafar dan juga Bapak Suparmin. Tapi sebelumnya kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di program Kabar Jambi. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah mengawal pilihan rakyat. Bersama dua narasumber yang begitu luar biasa, ada Bapak Dr. Jafar Ahmad SAG MSI, seorang pengamat politik, dan juga Bapak Suparmin SHMH, Komisioner KPU Provinsi Jambi, Divisi Hukum dan Pengawasan. Apakah masih bergabung bersama kami Pak Jafar dan juga Pak Suparmin? Kalau belum bisa terhubung karena terkendala jaringan, mungkin juga akan kita sapa yang katanya nanti akan bergabung bersama kita, yakni anggota PPK dari Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Bapak Dimas. Sepertinya juga belum bergabung bersama kita. Tadi pemirsa telah kita dengarkan bersama bahwa secara umum dikatakan Pak Jafar proses pemungutan suara pada 14 Februari 2024 ini berjalan lancar, kondusif, meskipun masih ada beberapa kendala teknis, baik itu tentang model C pemberitahuan yang tidak sampai ke seluruh DPT, lalu juga adanya kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi sehingga banyak dari masyarakat yang kehilangan hak suaranya karena terlambat, dan juga sudah dikonfirmasi oleh Bapak Suparmin dari KPU Provinsi Jambi bahwa hal ini adalah bagian dari regulasi. Jika memang ada yang terlambat setelah pukul 13.00 tidak datang ke TPS, maka tidak dapat menggunakan hak suaranya. Walaupun kondisinya karena hujan, cuaca yang tidak bisa kita hindari bersama. Dan beberapa TPS, tepatnya 631 TPS di Provinsi Jambi direlokasi, terpaksa direlokasi akibat bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa daerah di Provinsi Jambi. Hanya saja meskipun relokasi dilakukan untuk TPS-TPS tersebut, namun masih tetap bisa berjalan pemungutan suara dengan lancar, dengan aman, dan tidak mengurangi semangat dan antusiasme masyarakat yang memilih. Dan juga pemirsa, beberapa hal yang unik pada pelaksanaan hak kasih suara pada 14 Februari 2024 ini adalah banyak masyarakat yang meskipun berada di TPS yang direlokasi, tapi mereka semua tetap bersatu padu bahu-membahu. Banyak masyarakat yang akhirnya menyerahkan atau memberikan baik itu teras rumah dan lapangan, dan juga memberikan konsumsi agar pemungutan suara untuk menyambut pesta demokrasi berjalan lancar. Tak hanya itu, beberapa TPS juga menggunakan pakaian unik, ada yang menggunakan pakaian adat seperti pakaian adat Jawa, ada yang menggunakan pakaian adat Jambi, ada juga TPS-TPS yang direlokasi di mana masyarakat setempat itu terdampak banjir. Akhirnya TPS tersebut menyediakan 6 perahu seperti itu, sampan kecil untuk memudahkan masyarakat yang ingin datang ke TPS. Itu kalau tidak salah di TPS 06 di kawasan Arab Melayu seberang Kota Jambi, dan beberapa hal-hal unik lainnya yang patut diapresiasi. Ternyata masyarakat, terkhusus untuk masyarakat Provinsi Jambi, begitu antusias menyambut pesta demokrasi meskipun banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi, baik itu cuaca yang hujan dari pagi terus-terusan hingga sore hari tidak berhenti, bahkan kalaupun berhenti hanya 5 menit saja. Bahkan sedikit bercerita, kami kemarin juga kru TVRI melakukan siaran langsung, dan kebetulan saya juga berada di TPS tersebut. Itu ada di Lapangan Abadi RT 19, TPS 08, 18, 19, 20 dan 21 yang dijadikan di satu tempat sehingga memudahkan. Ini pengakuan dari Pak RT 19 yang mengatakan, Pak Sobari mengatakan bahwa ini untuk memudahkan agar masyarakat bisa menjangkau TPS dengan lebih dekat, jadi tidak disebar di beberapa tempat seperti itu.
Dan juga terkait dinamika yang terjadi pada proses pemungutan suara kemarin yang juga berseliweran di media sosial kita. Kita mendapati lumayan karena sekarang sudah sering viral-viral ya. Jadi ada yang terlambat diviralkan, padahal itu adalah bagian dari regulasi. Tak hanya yang terlambat tapi juga yang tidak mendapatkan model pemberitahuan C atau yang masyarakat awam mengatakan ini adalah surat undangan dan sebagainya. Padahal jika sudah terdata di DPT atau daftar pemilih tetap, maka bisa datang saja ke TPS untuk menggunakan hak suaranya hanya dengan menunjukkan KTP elektronik dan datang ke TPS di mana KTP elektronik kita berdomisili seperti itu. Dan juga pemirsa, tak hanya dinamika yang terjadi pada proses pemungutan suara, yang mana proses pemungutan suara telah berakhir dan di tingkat PPS juga sudah dilakukan penghitungan suara kemarin dan sampai pukul 12 siang ini sudah diserahkan kembali logistik kotak suara yang berisikan surat suara. Baiklah, kita akan bergabung kembali, semoga sudah bisa bergabung. Untuk pengamat politik ada Bapak Dr. Jafar Ahmad SAG MSI. Sudah bergabungkah Bapak? Atau kita ke Bapak Suparmin SHMH, Komisioner KPU Provinsi Jambi, Divisi Hukum dan Pengawasan. Apakah sudah bergabung Pak? Sudah Mbak. Ya, sudah. Baik, kita ke Pak Jafar lagi. Pak, tadi terkait model pemberitahuan C yang banyak masyarakat tidak dapat seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu bukanlah surat undangan karena seperti Pak Parmin katakan, walaupun orang awam banyak mengatakan itu undangan, tapi itu bukanlah undangan. Ketika kita sudah terdata sebagai DPT tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Selain itu mungkin Bapak bisa mengamati sedikit seperti apa kondusivitas nih pasca pemungutan suara kemarin. Silakan Pak Jafar. Ya, saya ingin memulai dulu dari data ya. Saya ini kebetulan di Kerinci, dan Kerinci itu dianggap sebagai salah satu daerah yang paling rawan di Provinsi Jambi terkait dengan keamanan pemilu atau pilkada dan seterusnya. Dan saya beberapa bulan yang lalu menyampaikan juga ke TVRI, sebenarnya tidak akan terjadi saya kira, dan kalaupun terjadi itu sangat lokal. Nah, menjawab pertanyaan terakhir itu, saya lihat ini justru lebih kondusif dari yang dibayangkan. Hampir tidak ada kendala sama sekali. Sampai pagi tadi saya memantau perkembangan pemilu di Kerinci dan Sungai Penuh, saya belum mendengar ada satupun insiden, meskipun insidennya itu kecil. Jadi insya Allah sangat kondusif. Dan kalau Kerinci misalnya dianggap yang keamanannya bermasalah, tidak bermasalah apalagi di tempat lain. Jadi saya kira overall saya kira pemilu kita kemarin itu sangat kondusif, berjalan dengan lancar, damai, penyelenggara melaksanakan tugas mereka masing-masing, pemilih juga melaksanakan pilihannya masing-masing, dan partisipasi pemilih sementara saya lihat itu rata-rata nasional di Provinsi Jambi. Rata-rata nasional kita tahun ini mungkin sekitar 82-83%, naik sekitar 1% dari tahun 2019. Nah di Jambi juga saya kira angkanya mendekati angka itu. Jadi partisipasi pemilih itu juga tidak bisa dibilang misalnya banyak yang tidak dapat suara-suara lalu menurun. Dari angka yang saya dapatkan itu belum terbukti bahwa ada penurunan partisipasi pemilih di Provinsi Jambi. Baik, kalau begitu Mbak Cynthia. Berbicara tentang partisipasi pemilih yang mengalami kenaikan seperti itu secara kuantitas. Lalu bagaimana secara kualitas yang mungkin seperti yang dikatakan lumayan banyak nih Pak yang viral-viral. Sinta juga melihat di timeline media sosial di mana ada yang mengeluh tidak mendapatkan surat pemberitahuan akhirnya tidak menyoblos seperti itu. Ada juga yang terlambat akhirnya juga tidak menyoblos dan sebagainya. Ini apakah merupakan indikasi bahwa sebenarnya pemilih kita belum terlalu teredukasi atau seperti apa? Silakan Pak. Boleh jadi sebagian pemilih kan begini, untuk menjangkau seluruh lokasi itu memang tidak mudah, tetapi sebenarnya masyarakat itu memiliki mekanisme sendiri dalam memanggil pemilih. Misalnya kalau di daerah kami itu jelas. Pak Jafar, kami tidak terlalu bisa mendengar suara Bapak. Sepertinya sedikit terputus. Mungkin kita beralih ke Pak Suparmin. Bapak masih bergabung bersama kami ya Pak? Pak Suparmin? Selamat siang Pak Suparmin, juga tidak bisa bergabung. Pak Suparmin? Apakah bisa bergabung Pak Suparmin? Kalau tidak bisa mungkin kita bisa mengulas sedikit lagi ya. Bahwa tadi disampaikan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menjadi dua daerah yang dikatakan atau dipetakan sebagai daerah yang rawan konflik
kepemiluan, karena hal ini berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya di mana ada beberapa laporan terkait kericuhan ataupun terkait adanya problem yang terjadi di 2 kabupaten kota tersebut. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Jafar tadi bahwa hal itu tidak terjadi, bersyukurnya alhamdulillah di tahun ini di pemilu 2024 ini hal itu tidak terjadi. Dan juga telah disampaikan ada beberapa juga di kabupaten lain, yakni di Kabupaten Merangin di salah satu desa yang juga dikatakan sebagai daerah yang cukup rawan kepemiluan. Tapi juga kemarin dari kontributor kita yang melaporkan dari sana juga mengatakan bahwa ini berjalan aman dan juga kondusif. Pak Suparmin, apakah masih bergabung? Sudah bisa bergabung kembali, Pak? Masih, Mbak. Siap, Pak Masih, Suparmin. Mbak, masih. Tadi disampaikan bahwa di tahun ini cukup kondusif seperti itu. Ada beberapa daerah yang dipetakan rawan konflik kepemiluan, tapi alhamdulillah kemarin berjalan lancar dan juga kondusif. Mungkin bisa diulas hal ini, kondusivitas seperti ini mungkin karena juga sudah dipersiapkan begitu matang untuk pemilu di 2024. Selain itu juga Pak, dari kontributor kita menyampaikan bahwa tadi pagi setelah dikonfirmasi kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jambi ada indikasi pelanggaran pemungutan suara yakni terkait DPTB yang terdapat kurang lebih 17.000 lebih DPTB yang masuk Provinsi Jambi, sedangkan DPTB yang keluar 19.000 lebih pemilih. Ini seperti apa Pak? Silahkan Pak Parmin. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Ya. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih ya pada semua pemilih dan semua penyelenggara pemilu serta stakeholder baik pemerintah daerah, kepolisian, TNI Polri dan yang lain-lainnya yang sudah membantu penyelenggaraan pemilu sampai ke tahap ini. Alhamdulillah kita lihat di seluruh wilayah Provinsi Jambi itu semuanya berjalan dengan baik, tidak ada adik-adik, termasuk seperti kata Bang Jafar tadi, di mana di Kerinci dan Sungai Wangun secara keseluruhan itu berjalan baik, tidak ada masalah-masalah yang penting. Jadi seperti sebenarnya kita penyelenggara pemilu sejak awal, sejak jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan, mitigasi terkait potensi-potensi. Jadi kita pemilu 2019 itu kita evaluasi. Ya. Kita lakukan evaluasi. Di titik-titik di wilayah-wilayah yang rawan, yang kemarin ada masalah, kita ingatkan betul kepada penyelenggara pemilu di sana untuk selalu berkoordinasi baik bersama Bawaslu maupun stakeholder lainnya untuk berusaha mengatasi masalah itu, mencegahnya. Jadi kita lebih mendorong terjadinya pencegahan agar tidak terulang kembali. Masa kita mau jatuh ke lubang yang sama, sehingga kita ingatkan teman-teman termasuk bekerja sama untuk mencegah hal-hal yang terjadi. Alhamdulillah hari ini kita lihat secara keseluruhan tidak ada persoalan. Ya ada 1-2 itu ya dimaklumi karena dinamika dalam sebuah pemilu itu memang. Ya, Pak Parmin, apakah masih bergabung bersama kami? Wah, sepertinya terkendala jaringan juga, padahal ada pertanyaan Sinta yang belum terjawab mengenai DPTB tadi ya, kelebihan DPTB. Pak Jafar, apakah sudah kembali bersama kami Pak? Pak Dr. Jafar, apakah sudah bergabung bersama kami kembali? Ya, sudah bergabung. Siap. Saya melihat Mbak Cynthia. Siap. Pak Jafar, tadi sempat Cynthia dan Pak Parmin sedikit berdiskusi walaupun terputus sedikit mengenai kondusivitas tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak sendiri. Lalu juga tentang kelebihan DPTB. Jadi yang kami sudah konfirmasi kepada Bawaslu bahwa terdapat kurang lebih sekitar 17.000 daftar pemilih tambahan yang masuk Provinsi Jambi, sedangkan DPTB yang keluar itu sekitar 19.000. Nah, ini seperti apa Bapak memandang adanya hal-hal seperti ini terjadi? Silakan Pak Jafar. Ya, pertama itu betul yang disampaikan di awal tadi itu murni administratif. Dan itu harus diulang sebenarnya kejadiannya itu disengajakah atau memang kondisi yang sebenarnya memang begitu atau memang ada kesalahan penghitungan. Jadi kadang-kala tabulasi yang datang ke kita itu belum sempurna kalau belum selesai di berbagai level gitu, di level TPS, desa, kecamatan, kabupaten gitu. Jadi kadang-kadang tabulasinya salah ketik dan seterusnya. Jadi saya kira kita serahkan ke Bawaslu dan saya secara pribadi percaya betul bahwa Bawaslu akan bekerja sangat profesional untuk menemukan titik kejadiannya itu di mana, kemudian masalah substansinya apa. Apa karena tadi itu kesalahan administrasi
atau kesalahan yang disengaja, atau tadi itu kesalahan dalam menabulasi, kesalahan ketik dan seterusnya. Jadi kita tunggu saja dari Bawaslu laporannya dan nanti akan direkomendasikan ke KPU apa yang mesti dilakukan terhadap kendala-kendala seperti itu. Tapi overall kan data 2000 dari 3 juta, hampir 3 juta pemilih di Jambi itu kan sangat kecil secara statistik ya. Ya. Jadi tidak terlalu besar, akan sangat berpengaruh. Baik, apalagi memang di Jambi ini termasuk nomor 2 terendah ya Pak ya untuk daftar pemilih tetapnya yang tidak terlalu banyak. Pak Jafar masih bergabung bersama kami ya? Ya. Siap. Ya, ya. Pak, untuk hal-hal yang lainnya tadi sudah kita sampaikan dan kita juga sepakat bahwa kita harus menunggu investigasi mungkin yang akan dilakukan oleh para penyelenggara pemilu sampai akhirnya rekomendasi itu turun terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada, tapi secara umum sudah berjalan dengan baik dan juga dengan lancar. Nah, terkait kualitas pemilu kita di tahun 2024 ini, sebagaimana data yang memang sudah kita tahu bahwa 56% lebih pemilih yang terdaftar ini adalah pemilih pemula. Seperti apa Pak? Bapak memandang pemilih pemula yang ini menjadi potensial sekali yang dapat menentukan nasib bangsa kita ke depannya. Seperti apa Pak terkait edukasi kepada pemilih pemula kita? Ya, secara prosedural saya kira ya berjalan baik ya. Kan demokrasi itu kan ada demokrasi prosedural dan ada demokrasi substansial. Nah, yang substansial ini memang masih perlu kajian yang cukup panjang. Apakah demokrasi kita ini memang berjalan sesuai dengan kebutuhan demokrasi? Misalnya masyarakat bebas dalam menentukan pilihan, jujur, adil, kemudian orang dilakukan secara setara, secara secara bersama-sama, hak dan kewajibannya begitu. Nah, itu perlu dikaji lebih ulang. Tetapi secara umum saya melihat pemilu kita 2024 ini dengan 2029 secara prosedural itu ya relatif berjalan sama saja. Nah, yang sedikit berbeda itu yang saya secara pribadi itu mensyukuri pemilu 2024 ini penggunaan politik identitas itu berkurang jauh dan itu menghindari kita dari potensi perpecahan. Siap. Jadi saya yakin betul dengan pemilu yang seperti ini dan dengan elit politik Indonesia yang relatif lebih bisa menerima demokrasi sebagai nilai-nilai berbangsa dan bernegara kita, saya kira hasil pemilu ini akan saya kira ya akan tidak seperti 2019 yang lalu karena penggunaan politik identitas itu jauh lebih berkurang dibanding 2019 yang lalu. Baik, terima kasih Pak Jafar. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Ini menarik. Kita juga akan bergabung nanti bersama rekan saya ada Khairani. Nanti juga ada Mas Dimas yang insya Allah bisa bergabung, tidak terkendala jaringan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Kabar Jambi. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah mengawal pilihan rakyat. Dan di segmen kali ini kita akan terhubung dengan rekan kami Khairani yang akan melaporkan seperti apa situasi dan kondisi pasca pemungutan suara kemarin dari Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Selamat sore Khairani, sudah bergabungkah bersama kami? Khairani? Ya, selamat siang Cynthia. Dapat kami laporkan langsung dari kantor Camat Telanai Pura, Kota Jambi terkait dengan mengawal pilihan rakyat yang memang benar 14 Februari kemarin selain sebagai hari kasih sayang juga dikenal sebagai hari kasih suara. Nah, bagi masyarakat Provinsi Jambi sebanyak 2.676.107 masyarakat yang memiliki hak untuk menyalurkan suaranya pada pemilu serentak 2024 kemarin. Namun juga tidak dapat dipungkiri terdapat juga beberapa kendala seperti terkait dengan DPT ataupun akibat dari bencana hidrometeorologi pada saat pemungutan suara kemarin. Nah, untuk mengetahui bagaimana kendala ataupun situasi pasca Pemilu Serentak 2024 di Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, kami akan berbincang dengan anggota PPK Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Bapak Dimas Danmar. Selamat siang, Pak Dimas. Ya, selamat siang. Nah, Pak Dimas, kemarin selama pemungutan suara apa saja kendala yang dihadapi di Kecamatan Telanai Pura ini, Mas? Paling kalau kendala pas hari pemungutan suara ya. Kalau pagi itu kan karena cuaca hujan,
Itu keterlambatan untuk mulai rapat pemungutan suaranya. Akhirnya rata-rata sih di atas jam 8 pagi baru mulai pemungutannya setelah rapat pembukaannya. Paling itu aja sih. Ya di satu sisi juga pas hujan mulai reda, para pemilih datangnya serentak, jadi langsung penuh tuh TPS untuk pengisian daftar hadir. Paling itu sih kendalanya. Kalau saat penghitungan surat suara, apakah ada kendala nih Pak? Ya sama. Kalau untuk pas penghitungan suara, kendalanya juga cuaca. Karena ya kita di wilayah Telanai hampir rata sih seluruh terkena hujan. Ya karena ya takut basah segala macam lah. Jadi ya sampai subuh sih ngitung beberapa TPS. Tapi ada yang udah kelar juga di dini hari udah pada kelar, ada. Paling itu juga sih. Ini baru saja kita melihat bersama tadi ada satu truk yang masuk membawa logistik pemilu. Dari kelurahan mana nih Pak? Ini Kelurahan Aur Kenali. Yang ya total sih dia 34 TPS. Kalau untuk kelurahan lain apakah sudah mengantarkan logistiknya ke kecamatan atau masih ada kelurahan yang belum Pak? Sampai saat ini tinggal satu kelurahan lagi yang belum. Ya persisnya Kelurahan Simpang 4 Sipin. Iya. Apa kendalanya nih Pak hingga saat ini belum disalurkan ke sini Pak? Antrian aja sih, antrian sama proses muat ke mobil angkutannya. Ya. Kalau untuk DPT di Kecamatan Telanepura berapa jumlahnya dan apakah sudah ada perhitungan untuk masyarakat yang golput nih Pak Dimas? Kalau untuk rekapan pastinya belum sih, belum kelar. Tapi kalau untuk DPT awal itu Kecamatan Telanepura 39.913 pemilih. Baik, terima kasih banyak Mas Dimas, selamat melanjutkan aktivitasnya lagi bongkar logistik ya nih Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak. Dan memang saudara dengan kendala bencana hidrometeorologi seperti tadi, kendala terkait dengan cuaca yang hujan, tetapi juga antusias masyarakat yang untuk menyalurkan hak suaranya tetap tinggi. Disampaikan oleh Pak Dimas tadi, saat hujan tereda, banyak sekali masyarakat yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya, menyukseskan pemilu serentak 2024 dan juga kerja keras dari berbagai pihak dalam mendukung suksesnya pemilu 2024 ini. Kembali ke studio Cynthia. Baik, terima kasih Hairani, selamat bertugas kembali. Luar biasa tadi sudah berbincang juga bersama Pak Dimas dari PPK Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi. Baiklah, kita kembali ke video conference Zoom bersama Pak Jafar dan juga Pak Suparmin. Semoga masih bergabung bersama kami ya. Siap. Pak, sebenarnya masih banyak yang ingin Cynthia tanyakan, yang ingin kita diskusikan, tapi tidak terasa Pak, kita sudah harus closing seperti itu. Kita sudah berada di segmen terakhir di mana saya menantikan Pak Jafar dan Pak Suparmin dapat menyampaikan closing statement atau pernyataan penutupnya. Mungkin terlebih dahulu ke Pak Jafar, silakan Pak Jafar closing statement-nya. Ya baik, salah satu ciri negara demokrasi itu menerima hasil pemilu. Ya, even ada masalah sedikit-sedikit, saya kira itu wajar, dan itu terjadi di setiap pemilu di seluruh negara di dunia. Pasti ada masalah. Jangankan di Indonesia, even Amerika pun ada masalah. Jadi saya kira salah satu kedewasaan bentuk demokrasi dari sebuah negara bangsa itu adalah menerima hasil pemilu yang telah dilaksanakan oleh lembaga, terutama lembaga yang sekarang misalnya di KPU. Jadi kita kepercayakan seluruh hasil pemilu kita itu ke KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas dari penyelenggaraan itu. Jadi saya kira bangsa Indonesia akan jauh lebih baik ketika mau menerima itu sebagai sebuah keniscayaan gitu. Kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan kita akan dewasa secara demokrasi. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Jafar. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama TVRI Jambi sore hari ini. Selanjutnya pernyataan penutup atau closing statement-nya dari Bapak Suparmin, silakan Pak. Pak Suparmin. Baiklah Pak Suparmin, sepertinya sudah masih terkendala jaringan seperti itu, tapi semoga apa yang sudah disampaikan Pak Suparmin dapat menjadi klarifikasi ataupun menjadi wawasan dan informasi tambahan kepada masyarakat bahwa apa yang sudah terjadi di Provinsi Jambi, pesta demokrasi yang sudah sama-sama kita laksanakan secara garis besar berjalan lancar, aman, meskipun masih ada kendala dan juga kekurangan di beberapa tempat, walaupun ini hanya kendala ataupun pelanggaran administratif seperti yang tadi sudah disampaikan
oleh kedua narasumber. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Suwarmin dan juga Pak Jafar, juga terima kasih kepada Hairani juga yang sudah melaporkan dari Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Saya akan menutup kabar Jambi pada sore hari ini dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa siapapun nanti yang terpilih baik di eksekutif maupun legislatif itu adalah yang terbaik, dan kita semoga bisa semakin dewasa dalam politik, kita semakin dewasa untuk menerima hasil dari pesta demokrasi yang telah sama-sama kita laksanakan 14 Februari 2024. Mari bersama-sama kita kawal sampai akhir, karena sebelum 10 Maret 2024 surat suara kita belum bisa kita pastikan siapa yang akan menjadi pemenang. Tetap jaga kondusivitas, tetap jaga keamanan, kita tetap satu bangsa meskipun berbeda pilihan dan berbeda suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.